Salam penjelajah. Kali ini kita akan menguak sebuah fakta yang terjadi dalam penjelajahan di Gunung Gombong. Karena kita tidak bisa move on dari perjalanannya menuju Gunung Gombong. Gimana ceritanya? Kali ini saya akan mewawancarai karena saya dalam hal mistis sebenarnya percaya tapi tidak sepenuhnya maksudnya tidak borangan kalau dalam bahasa. Jadi ini menurut dua orang, ada yang percaya mistis dan tidak katanya. Langsung saja, dalam hati itu dalam perjalanan katanya susah move on dari perjalanannya. Gimana itu nggak bisa move on itu perjalanan itu? Karena saya waktu di Gunung Gombong itu jadi leader, jadi yang terdepan, barisan terdepan. Jadi saya takut sih ada, tapi nggak sepenuhnya takut. Karena kita beda alam dengan makhluk-makhluk yang di situ. Terus tanggapan Anda gimana? Perjalanan ke Gunung Gombong itu Sangat berkesan karena di situ kita bisa apa itu namanya, melihat solidaritas kawan-kawan kita. Gitu. Jadi tolong menceritakan kan, tim penjelajah berjalan Ya. dari kaki Bukit Gunung Gombong ya, Gunung Gombong. Itu dalam hati itu perasaannya gimana waktu di bawah? Kan Anda paling depan gitu, Ya. yang memimpin Perjalanan. perjalanan. Ya. Jadi gimana itu ceritanya? Dari awal naik sih biasa aja. Ya, pas awal naik biasa aja, perasaan semua senang, kawan-kawan terutama perasaan saya senang. Pas kita istirahat di tempat kedua, itu terus perasaan saya mulai cemas, terutama saya, karena nggak enak aja, beda hawa non. Jadi Suasananya beda ya. situasi siklus ya, kan dari keramaian menuju Nih tiba-tiba nih ya. kalau perjalanan sendiri itu bergeruk kira-kira berapa menit dari kaki menuju pos gitu kan? Di video sebelumnya ada pos, dilihatin, boleh dilihat ya pemirsa, ada pos gitu. Berapa menit kira-kira dari bawah? Dari bawah sampai ke pos pertama itu, pertama kumpul, pertama istirahat itu kira-kira 1 jaman 60 menit. Anda berjalan kaki kan dari bawah 1 jam. Dalam perjalanan gimana rasanya gitu? Jadi kan Anda jadi leader di depan. Coba ceritain gitu yang Anda rasakan. Jadi leader itu sebenarnya berat ya, karena kalau leader sudah ketakutan, yang belakang pasti sama ketakutan. Dari tempat pertama kita ngopi itu kan, di situ saya duluan, si Emput kedua belakang saya. Saya berjalan jauh, teman-teman saya di belakang, saya jalan. Kata teman-teman saya tunggu, saya tunggu di bawah pohon besar. Setelah itu Emput bilang, jangan di sini, pindah aja ke atas, jangan lagi, sambil usap-usap lehernya. Dari situ saya mulai berdoa. Jadi menurut Anda tanggapan dari makhluk halus itu gimana? Kata orang-orang di gunung itu banyak makhluk halus gitu. Jadi setelah merasakan
makhluk halus itu harus gimana gitu menghadapinya. Sebenarnya kita jangan panik dulu ya kalau kita merasakan hal-hal aneh. Jadi pikiran kita jangan langsung ke makhluk halus gitu. Mungkin dari cuaca, merindingnya, ketakutan yang dari tempat yang baru kita jamah. Nah, jadi ketakutannya jangan langsung dibawa ke mistis, logikakan dulu lah. Terus menurut Anda gimana soal kan Anda ini paling ujung ya? Iya, paling ujung. Sebelum orang terakhir, Iya. kan ada orang terakhir saya ini. Pengalaman perjalanan ini baru pertama kali ya? Iya, Baru pertama kali dan nggak bisa gini, jadi ini baru pertama kali merasakan hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi seolah-olah alam tidak mendukung untuk dia berjalan gitu. Gimana kesaksiannya kita dengarkan. Jadi sebelum saya lanjut menjawab pertanyaannya ya, ini Gunung Gomong ini gunung yang belum terjamah oleh manusia. Jadi terjamah tapi gak banyak orang yang tahu gitu dalamnya gimana. Soalnya bisa dilihat dari video sebelumnya, Gunung Gomong tuh tertutupi banyak pohon dan gak ada, pokoknya tim kita itu gimana ya, menjamah gunung yang belum terjamah oleh manusia. Jadi gini, saya berada di posisi paling terakhir ya, tapi ada satu orang teman saya yang ada di posisi belakang saya. Saya naik kira-kira setengah perjalanan, ada 45 menitan dari ke Gunung Gomong. Saya mulai merasa gak enak ya, karena itu kita udah gak tahu jalan, gak tahu apa itu nama jalur lah, trek, gak tahu trek kita itu nanti berhenti sejenak, dan teman saya yang namanya tadi Emput ya manjat pohon buat lihat di mana posisi tertinggi Gunung Gomong. Pas Emput lagi manjat itu pohon itu, hawanya udah gak enak gitu, malahan merinding. Ada satu teman saya satu lagi diam bercerita, katanya di situ di tempat saya merinding itu mencium bau bunga melati. Tahu kan bunga melati? Tapi saya lihat-lihat di situ gak ada tanaman atau apalah yang berbau gitulah, gak ada bunga melati. Saya udah konfirmasi itu gak ada. Itu langsung saya, kawan-kawan pun Emput turun, katanya gak ada, kita harus naik lagi, harus cari lagi tempat yang paling tertinggi. Itu saya dan tim sangat susah payah ya mencari puncak, karena itu gunung belum terjamah sekali oleh manusia, gak ada trek, malahan kita harus bersusah payah untuk buka jalur baru lah. Lanjut aja ke ceritanya, kita singkat aja ya, kita udah sampai ke teratas ke puncak Gunung Gomong. Di situ kita 15 menit apa lebih ya, 20 menitan lah kita ngopi-ngopi, sebat-sebat untuk menikmati suasana. Tapi sayangnya gak bisa melihat alam, melihat pemandangan, karena itu tadi rimbun oleh pohon. Kalau teman-teman gak percaya, lihat aja lah videonya, rimbun oleh pohon. Lalu kita
itu udah jam 4 lebih, Iya. jam 4 lebih sore ya. Kita kita mau turun. Sebelum itu kita berdoa. Pas turun, saya teman saya lah, kita flashback lagi ke belakang. Teman saya sebelum naik katanya di atas ada kuburan, Baik pemirsa, jadi dari kita dapat menyimpulkan di atas bukit Gunung Gombong terdapat makam, dan bagaimana kelanjutannya terus pantau ini. Skip.